Ya, buat mahasiswa yang sudah hadir sebanyak 12 orang sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong videonya dibuka aja sambil bincang-bincang kita dulu menjelang kawan-kawannya hadir. Ya, buka aja video. Nanti ketika presentasi boleh di off-kan lagi boleh. Ya. Ya, tolong semuanya videonya. Mana videonya? Ya, baru satu orang tuh. Yang lainnya? Sekali lagi videonya, ya. Semuanya. Semuanya sambil bincang-bincang. Jangan saya berbincang-bincang sama foto aja. Ya. Imam, mana videonya? Imam? Ini ada orangnya apa tidak nih? Nanti kami data tuh yang videonya nggak aktif itu. Ya. Imam, Iqbal, Imam kameranya bermasalah deh. Oh, Iqbal? Kamera saya agak lama, Pak, di laptop. Oh gitu juga ya. Ya, Bentar, Pak, mungkin bentar lagi. ya. Nanti sih kalau udah mulai kuliah, ya bolehlah di off-kan. Jadi kita sudah nggak pernah tatap muka di virtual ini nggak nampak juga, yang kelihatan hanya foto, ya. Ya. Itu lagi Reda Pratama juga belum nampak. Nah, nampakkan wajahnya. Ya. 15 orang baru sampai nunggu kita. Meliana juga belum nampak wajahnya. Ya. Meliana. Ya, kita sambil bincang-bincang ya. Menunggu ini rekan-rekannya datang. Ya. Kemarin sudah mid semester. Rata-rata tidak mengerjakan yang soal yang grafik cash flow itu. Nomor 1 ya, Bu Yuli, yang grafik itu Bu Yuli. Iya, Pak. Iya. Yang masalah grand component. Grand component itu kebanyakan yang kerjakan. Yang grafik yang diselesaikan dengan 4 cara ya kemarin. Nah, itu sebagian besar tidak kerjakan. Jadi kita sih mengambil kebijakan kemarin, harusnya tidak terjadi, tapi saya mengambil kebijakan, saya menilai 70% dari nilai yang tinggi. Jadi kalau nomor 1 nilainya yang tinggi, kita ambil 70%. Kalau nomor 2 yang tinggi, kita juga ambil 70%. 30%-nya dari yang rendah. Ya. Nah, itulah kalau dari kami sih selalu ya, artinya mengambil kebijakan itu bagaimana memperbanyak persentase yang lulus. Itu cara kita. Ya. Jadi
kita tidak terlampau kaku juga ya, tidak terlampau kaku, harus ikuti apa namanya kesepakatan ya, kalau bisa membantu kenapa tidak gitu. Tapi lepas dari itu mohon kerjasama yang baik dari mahasiswa yang nilainya masih rendah, ya nggak apa-apa, tidak tertutup kemungkinan kok bisa mencapai nilai yang tinggi nantinya. Ya, jangan sampai patah semangat ya. Justru kalau kita selama nilai masih rendah ya dijadikan cambuk aja lah ya, jadikan cambuk untuk menghadapi sampai ke UAS. Ini kan belum berakhir sekarang ya, masih di tengah jalan ya. Terus dari kemarin sore saya udah kirim 2 video ya, karena nanti kan materi kita adalah tentang break even point ya, BEP ya. Saya ingin tanya, apakah semuanya sudah tonton 2 buah video tentang BEP itu? Udah tonton? Meliana udah tonton? Meliana? Belum, Pak. Belum. Kenapa belum tahu? Saya kirim di grup. Karena sangat mendukung ya, setelah ditonton kemudian saya memberikan penjelasan kan sangat mendukung, maka saya carikan dua buah video. Imam udah tonton? Imam? Firdaus udah tonton? Belum, Pak. Belum. Kok banyak belum tonton ya? Sartika? Belum, Pak. Belum juga. Siapa yang sudah tonton? Kayaknya ya kurang semangat ya. Kurang semangat belajar itu. Nah, dia yang paling penting sih ya, semangat. Kalau sudah kehilangan semangat, itu kacau balau semuanya. Ya, segala sesuatu itu ya, kita juga namanya apa ya, belajar ya juga tidak bisa andalkan IQ yang tinggi aja, nggak bisa. Yang paling penting sih semangat belajar itu ya, nggak perlu IQ tinggi-tinggi, yang penting semangat belajar, rajin ya, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik itu. Tapi kalau semangat belajar kurang ya. Ini Attila kemarin waktu analisis struktur belum tonton. Hari ini saya tanya lagi. Attila, udah tonton belum yang hari ini? Dijawab Attila. Ya, Pak. Udah tonton belum? Ada 2 buah video yang saya kirim ke grup. Tila nggak bisa nonton, Pak, soalnya HP-nya hilang. Gitu. Jadi nanti kalau selesai kuliah hari ini, saya akan kirim videonya. Kalau nanti mengulang-ulang bagaimana? Ya, Pak, nanti Tila minta dimasukin ke kelas pakai WA yang baru, Pak. Iya, saya kira itu penting ya, karena kalau ke sawah nggak bawa cangkul, bagaimana ya? Ya, kalau dalam kondisi virtual seperti ini, cangkulnya ya itu HP atau laptop, itulah cangkulnya lagi. Ya,
Reda, udah nonton? Reda Pratama. Reda Pratama. Mana orangnya? Abdul Haris itu ya. Abdul Haris. Abdul Haris. Mana orangnya Abdul Haris? Ya, yang videonya tidak bermasalah, jangan di-off-kan. Tolong di-on-kan dulu videonya sekali lagi. Ya, jangan di-off-kan. Nanti ketika saya memberikan presentasi, baru silakan. Angga, ya, sempat nonton videonya, yang 2 video tuh yang saya kirim di grup? Belum, Pak. Belum. Jadi siapa yang tonton ya? Saya berharap mungkin jangan terulang lagi ya, kalau memang kali ini tidak ikuti anjuran, ya berikutnya harusnya ikutilah ya, karena itu demi kebaikan Anda sekalian kok. Ya, maksudnya kan sudah sharing, atau begini, nanti sepakat nggak nanti selesai kuliah, yang 2 video itu ditonton ulang lagi, ya, tonton ulang lagi, baru nanti tonton kuliah kita hari ini. Itu. Ya. Ari, tonton nggak? Ari Raffiani. Tonton Pak, tapi baru setengah-setengah Pak. Setengah-setengah. Video pertama setengah. Ya. Tentang BEP, ya kan? Iya. Ya. Tentang BEP, kapan suatu usaha dia akan break even. Kalau hari ini saya akan membawanya ke jasa konstruksi. Kalau itu yang dia jelaskan itu kan secara umum ya, karena BEP itu untuk jurusan apa aja ada itu. Jadi yang nanti saya akan fokuskan ke objeknya jasa konstruksi. Ya. Karena itu hal yang sangat penting juga. Bagus, walaupun setengah-setengah sudah. Jadi yang hadir baru di sini baru tandanya 16 ya. 16 orang. Padahal sekarang udah 10, 16. Ya. Yang tonton baru 1. Ya. Baru 1 orang. Gilang tonton? Gilang? Oh, Pak, belum lagi, Pak. Belum lagi. Baru 1/16 ya yang tonton. Bu Yuli, ada yang mau disampaikan sebelum kita mulai, Bu Yuli? Silakan Bu Yuli. Sampai nunggu, baru 17 orang. Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya. Mengenai hasil ujian, Bu Yuli? Kayaknya nggak ada. Soalnya nggak ada yang komplain lagi. Iya. Mahasiswa kalau mau bertanya boleh tentang ujian UTS. Apa dimulai aja ya, Pak? Udah 10-17. 19 orang.
kurang 3. Oh, kurang 3 ya? Iya, Eh, kurang 3 baru 21. Paling baru 18 orang ya, Pak. berarti lokalnya nanti tonton video ini aja lah ya, nanti yang lokal lain. Boleh Bu Yuli, jangan lupa rekam nanti untuk lokal lain. Ya. Iya, Pak. Paling sambil dikasih tahu untuk yang lainnya, absen hari Senin kemarin sudah dibuka, termasuk untuk hari ini saya ambil absen berdasarkan yang ikut kuliah untuk hari ini. Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mahasiswa yang sudah bersedia untuk mengikuti kuliah virtual hari ini untuk mata kuliah ekonomi teknik. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai analisa break-even point atau BEP, atau biasanya orang menyebutnya juga dengan titik impas. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Pak Roni dipersilakan untuk menyampaikan materi kuliahnya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sesuai tadi ya yang disampaikan moderator bahwa materi kita hari ini analisa break even point. Jadi BEP. BEP ini sangat populer sekali. Jadi itu adalah salah satu analisis investasi di jasa konstruksi. Jadi khusus karena kita adalah orang teknik sipil, maka ya kita akan membahasnya ke objeknya adalah bidang jasa konstruksi. Ya. Jadi tadi dikatakan BEP atau titik impas atau kembali ke kondisi tidak defisit dan belum dapat profit, ya kondisi itu. Jadi misalkan properti, jadi biasanya properti ya di jasa konstruksi ada jalan tol, kapan berapa tahun dia akan BEP, karena menginvestasi suatu jalan tol atau jembatan tol, ya, atau mungkin juga dalam bentuk lainnya pasar dan lain-lainnya. Kita pertama membangun itu belum ada revenue. Revenue itu penghasilan. Ya, kalau sedang kerjakan sampai katakanlah jalan tol ya, dikerjakan sampai bisa dimanfaatkan, kan belum ada tarif tol itu. Nah, jadi itu dalam kondisi minus. Kondisi minus. Jadi suatu saat sudah bisa dioperasikan, dia akan masuk ada income-nya yang dikatakan dengan revenue, itu penghasilan. Penghasilannya kalau jalan tol merupakan tarif tol, ya penghasilan masuk. Nah, sampai berapa tahun dia akan ke titik impasnya itu, akan BEP. Jadi mungkin begitu dibuka, ya tentu baru berapa tarif yang masuk, sampai 10 tahun baru titik impas. Lebih dari 10 tahun itu baru ada profitnya, ya, ada profitnya. Nah, untuk hari ini saya mengambil objeknya adalah properti. Jadi dalam desain suatu properti kita perlu beli lahan, ya. Kemudian ada biaya membangun, ada biaya pegawai, segala macam biaya. Nanti kita akan melihat biaya apa-apa saja. Ketika selesai dibangun, belum ada penjualan, itu kan belum ada profit. Kemudian dengan menginvestasi sekian miliar, kapan dia akan pulang modal atau dikatakan BEP. Nah, ini dapat dihitung berdasarkan jumlah unit. Nah, mungkin kita akan dalam suatu properti bisa 50 unit, 30 unit, 50 unit ya, atau 100 unit. Unit keberapa
ya, sampai penjualan unit keberapa dia akan BEP. Nah, itu mungkin gambaran umum ya, gambaran dasar dulu. Itu peran daripada BEP. Nanti selanjutnya kita akan melihat secara lebih mendetail. Jadi istilah breakpoint event atau BEP adalah salah satu istilah yang sering digunakan untuk menganalisis sebuah perusahaan jasa konstruksi. Dan dalam konteks jasa konstruksi ya. Namun, tahukah Anda apa itu BEP, apa itu break even point, dan bagaimana cara menghitung BEP? Ya. BEP atau break even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian atau keuntungan, ya, yang tadi saya jelaskan. Ya. Kemudian total keuntungan dan kerugian pada posisi 0, titik break even point, yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau mendapat keuntungan. Atau mungkin saya dengan kata lain ya, belum kembali modal dalam suatu usaha. Jadi ada sampai suatu titik di sini, ya, titiknya kembali modal, terus ke depannya sudah dapat profit. Jadi ini di dalam gambaran yang di bawah BEP ini loss, ya, berarti masih defisit terus ini. Perlu ini maka tuh dalam jasa konstruksi dengan menganalisa BEP kita bisa mengalokasi dana ya sampai ke titik ini BEP ini. Ini ada ini lossnya pertama paling besar ini, persiapan modal berapa sampai ya suatu titik ya dengan penjualan. Kalau di properti penjualan sampai sekian unit dia akan BEP. Selanjutnya kita sudah mendapatkan profit terus nih. Nah, sampai jumlah unit yang direncanakan sesuai dengan modal investasi yang ada. Ya kalau 100 unit ya sampai 100 unit dia selesai. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Ya, kemudian kita sedikit ya melihat pengertian menurut teoritis ya, yaitu pengertian break even point. Sejumlah ahli punya cara berbeda dalam mendefinisikan BEP. Namun semuanya memiliki poin yang sama. Julian Yamit 1998 misalnya, beliau menyebutkan bahwa BEP adalah kondisi di mana pemasukan yang diperoleh sama dengan total atau total revenue. Total revenue itu total penerimaan ya. Total revenue sama dengan total cost. Sementara itu menurut S. Munawir 2002, BEP diartikan sebagai kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh untung, tapi juga tidak menanggung kerugian dalam operasinya. Total penghasilan sama dengan total biaya. Penjelasan lain datang dari Mulyadi 2004 yang menyebutkan bahwa BEP adalah suatu kondisi di mana perusahaan berada di titik impas. Dengan kata lain, bisnis tersebut tidak mendapatkan laba, juga tidak rugi. Jadi kesimpulannya, suatu perusahaan dikatakan mengalami break-even point atau BEP ketika pendapatan dan total biaya produksi seimbang. Jadi nampak di sini, di gambar sebelah atas, kanan atas ini, ya, kalau yang vertikal adalah cost, ya, atau rupiah, nilai rupiah, dan yang sebelah horizontal, ini horizontal adalah jumlah unit. Revenue, ini garis dari 0, ini nampak nih revenue, ini revenue itu akan bertambah kalau jumlah unit yang terjual akan bertambah. Tambah terus ini. Tambah, ya, inilah. Nah, kemudian total cost, ya, ini total cost. Total cost akan bertambah kalau ya penjualannya bertambah, ya, bertambah. Memang total cost itu nanti dia akan terdiri dari ya yang disebut dengan variable cost, ya, dan fixed cost. Jadi fixed cost yang di bawah ini nanti kita akan melihat definisinya apa.
ini tidak bertambah nih, ya, fixed cost, variable cost dia bertambah. Jadi mungkin di awal ini saya akan memberi contoh, tidak perlu banyak ya. Misalkan kita menginvestasi tanah 5 hektar, 10 hektar, biaya pembelian tanah itu sudah fixed cost. Tidak terjual atau terjual, ini fixed cost-nya tidak bertambah. Tetap ya, sampai terjual, sampai jumlah unit yang direncanakan. Jadi biaya pembelian lahan ini sudah tetap dari awal pembelian lahan sekian miliar sampai terjual semua juga sekian miliar. Itu salah satu contoh. Atau biaya pegawai, ya, pegawai, sewa kantor dan lain-lain sebagainya, ini juga fixed cost yang tidak pernah berubah ya selama masa penjualan ini. Sedangkan variable cost ini berubah. Ya, variable cost ya adalah contohnya material untuk membangun suatu rumah. Kalau 1 unit ya kita persiapkan material hanya untuk 1 unit. Kalau udah 10 unit, ya kita sudah keluarkan cost untuk 10 unit. Ini ya. Nah, maka itu kalau di total, ini yang total cost ini. Di total antara variabel, yang variable cost dengan fixed cost ya, dia akan total cost. Jadi nanti total cost dengan total revenue akan bertemu di suatu titik yang dikatakan BEP atau titik impasnya. Ya, seperti ini. Ya, ini banyak sekali contoh-contoh grafik seperti ini, tapi lebih kurang ya pengertiannya seperti itu. Ya. Nah, ini masih ada ya teori menurut Susan Irawati dalam bukunya Manajemen Keuangan. Asumsi dasar yang digunakan dalam BEP adalah sebagai berikut. 1, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan keadaan biaya tetap dan biaya variabel. Ya, yang tadi saya jelaskan, ada biaya tetap yang dikatakan fixed cost dan biaya variabel, yaitu variable cost. Ya. 2, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga, kalau jumlah unitnya bertambah, biaya tetapnya tidak akan berubah. Yang berubah adalah biaya variabel. Ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada penambahan kegiatan. Sedangkan biaya tetap per unit akan berubah ya. Jadi walaupun unitnya bertambah-tambah ya, tidak akan berubah ya, biaya tetapnya tidak akan berubah ya. 4, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Oke, itu untuk selanjutnya ya. Yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Yang 6, perusahaan menjual dan membuat suatu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Ya, jadi ini ya, setiap jenis produk kalau di properti kita bisa mengambil contoh tipe-tipe bangunan yang berbeda ya, dengan tipe bangunan yang berbeda, tipe 48, tipe 54, tipe 100 itu bisa dikategorikan sebagai jenis produknya. Nah, kita lihat lagi, walaupun tadi sudah disampaikan juga ya, bahwa pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Jadi fixed cost adalah biaya yang jumlah totalnya akan sama dan tetap tidak berubah sedikit pun walaupun jumlah barang yang diproduksi dan dijual berubah dalam kapasitas normal. Di sini contohnya biaya sewa gedung, premi asuransi, pembayaran pinjaman. Nanti saya akan tampilkan lebih rinci lagi ya, apa saja termasuk fixed cost ya. Jadi di
di kalimat di bawahnya ada fixed cost atau biaya tetap, artinya biaya tetap atau tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Variable cost yang nomor 2 atau biaya variabel, artinya biaya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. 3. Penghasilan atau revenue merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Jadi revenue itu contohnya kalau kita menjual rumah 1 unit 500 juta, itulah penghasilannya. Kalau 10 unit, ya berarti 5 miliar, itulah penghasilannya. Ya. Dan yang keempat, laba atau profit merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Ini kita ulang lagi, ya, biaya variabel merupakan komponen ini bersifat dinamis dan bergantung pada volume produksinya. Ya, kalau 1 unit, biaya variabelnya 1 unit. Ya, artinya biaya yang kita gunakan untuk membangun rumah tadi. Ya, kalau 10 unit, ya kita siapkan materialnya dan upah untuk 10 unit. Jadi, jika produksi meningkat, biaya variabel juga meningkat. Kemudian C, ada harga jual, selling price, itu harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Ya, tabel yang grafik di sebelah kanan sudah saya jelaskan tadi. Ya. Nah, ini sedikit saya mau jelaskan yang fixed cost tadi di gambar sebelah kiri paling atas ini tetap nih, ya. Jadi walaupun kuantitinya berapapun, fixed cost-nya tetap. Ini cost, ini quantity. Kemudian variable cost itu tergantung variabel dikali dengan jumlah unitnya, ya, nanti, ya. Berarti ini akan bertambah. Ya, kalau unitnya bertambah, variable cost-nya akan bertambah, ya. Kemudian yang ini dikatakan total cost. Kita pindah ke gambar sebelah kanan, total cost. Ya, nanti kalau nonton di video yang saya sajikan, yang 2 video itu, ini ada dijelaskan secara rinci. Memang tadi harapan saya sudah tonton dulu video, baru kita bahas di sini, ya. Jadi total cost sama dengan fixed cost plus variable cost, ya. Revenue, ini total revenue dikalikan jumlah unit. Nah, ini kembali mendapatkan gambar yang pertama tadi, yang BEP, ya, di mana BEP adalah nanti ada titik potongnya, ya, antara total cost dengan total revenue. Nah, itu yang dikatakan BEP. Nanti ini akan lebih jelas ketika saya memberikan contoh kasusnya, ya. Nah, perhitung BEP ada 2, ya. Kita menghitung BEP unit dan BEP rupiah. Jadi yang pertama BEP unit. Rumusnya simpel aja, sederhana, ya. Jadi BEP unit dengan menghitung berapa unit jumlah rumah yang harus diproduksi atau dijual untuk mendapatkan titik impas. Jadi tadi sudah saya sampaikan, pada unit keberapa dia akan BEP, ya. Yang di BEP itu break even point, titik impas per unit. Yang fixed cost itu, fixed cost adalah biaya tetap atau dikatakan total biaya tetap. Ya, nanti di contoh kasus kita akan melihat. P adalah price-nya, harga per unit, ya. Kemudian VC variable cost, biaya variabel. Nanti kita akan melihat apa saja komponen-komponen fixed cost dan apa saja komponen-komponen variable cost. Ya, kita lihat rumus berikutnya, perhitungan berikutnya, yang tadi BEP penjualan atau BEP dalam rupiah. Tadi dalam unit yang pertama. Yang ini BEP dalam rupiah, artinya, ya, setelah kita memperoleh revenue senilai berapa rupiah atau X rupiah, dia akan BEP. Kalau tadi yang pertama adalah dalam bentuk unit, sampai sekian unit dia akan BEP. Kalau ini dalam sekian rupiah penerimaan, maka investasi kita akan BEP. Nah,
BEP rupiah, ini rumusnya FC per 1 kurang dalam kurung VC per P. Ya. Tadi ini sama, BP break-even point, FC adalah fixed cost atau total cost-nya, P adalah price, ya, harga, dan VC adalah variable cost. Nah, ini saya ambil contoh, ya, properti. Ya, ini hanya contoh ilustrasi aja. Ya, ini di sini ada pembelian lahan, pengurusan izin dari awal, ya, yang dikatakan fixed cost tadi. Tapi nanti kita akan lihat apa saja yang termasuk komponen-komponennya. Kemudian kalau lebih dari satu tipe yang diproduksi, ya bisa jadi saya ambil contoh, ya, yang sebelah kanan ada tabel. Ini harga jualnya tipe 36. Luas tanah 91 meter persegi, harga jualnya 459 juta, ya. Mungkin nanti ini jumlah unitnya berapa unit, ya. Kemudian tipe 48 itu 501 juta. Nah, diproduksi dalam bentuk berapa unit? Tipe 60 598 juta. Tipe 82 780 juta. Ini adalah harga jual. Jadi dalam menganalisis BEP, kita salah satu item selain fixed cost dan variable cost, kita perlu data penjualan. Ini dia, data harga penjualan. Itu dibutuhkan untuk menganalisis, ya. Jadi selain fixed cost dan variable cost. Nah, ini fixed cost, ya. Fixed cost, apa saja fixed cost itu? Di sini ada item-item fixed cost, walaupun belum semuanya. Nanti di tugas, ya, itu kalau tugas kita perlu survei, kita perlu mengambil data yang lebih banyak, sehingga fixed cost ini yang belum tertera di sini harus dicantumkan semuanya. Kalau nanti di tugasnya, di akhir kuliah, saya akan memberikan tugas nantinya, ya. Di sini fixed cost adalah, ya, biaya tanah fasum, kita membeli tanah, ya, biaya pembelian lahan dan pengolahannya, ya. Kemudian kita membangun jalan, membangun fasum, fasos, itu sudah jelas, ya. Terjual atau tidak, fasum-fasos itu harus selesai semua. Jadi itu dikatakan fixed cost. Terjual berapa unit pun biayanya akan tetap. Biar sertifikat tanah, ya, sertifikat tanah udah selesai semua, sekian hektar dalam suatu investasi udah selesai. Nah, dia tidak tergantung kepada penjualan. Pembuatan jalan dan saluran tadi sudah disampaikan, ya, ada fasum-fasosnya. Biaya pemasaran, ya, biaya pegawai itu juga fixed cost. Biaya konstruksi, ya, taman dan gate, ya, ada pagarnya, pagar keliling, gate depan, pintu gerbangnya, ya, itu dikerjakan tuh fixed cost semua, ya, tidak ada pengaruh terhadap penjualan. Kemudian penerangan jalan, pembuatan kantor, biaya desain, perizinan, pengamanan. Nanti kalau ada yang lainnya, kalau di dalam tugas satu persatu dirinci ini berapa, ya. Kemudian dijumlahkan menjadi fixed cost. Katakanlah, ya, untuk contoh kasus ini, fixed cost-nya adalah 12 miliar. Ini dijumlahkan semua item-item ini. 12 miliar. Kita akan mencoba menganalisis dengan memisalkan fixed cost adalah 12 miliar. Ya. Kemudian ini dia, variable cost, ya, biaya pengukuran, survei, katakan yang dibangun 10 unit, ya, mungkin, ya, yang diukur cuma 10 unit dulu. Kemudian biaya konstruksi pembuatan per unit, 10 unit itu aja, disediakan jasa dan materialnya, berapa? Biaya tanah, ya, dan pekerjaan tanah, ya, di biaya tanah sini ada galian tanah, penimbunan, bukan pembelian tanah maksudnya sini, ya. Ya, karena di dalam pembangunan kan harus ada timbunan, tapi timbunan ke unit
Kalau variable cost ke unit rumahnya, bukan timunan untuk jalan. Kalau timunan untuk jalan itu masuk fixed cost. Jadi tolong dibedakan ya, yang masuk ke fixed cost walaupun sama-sama timunan, mana yang variable cost, mana yang fixed cost. Dengan kata lain, yang variable cost adalah yang berkaitan dengan unit ya, unit rumahnya. Jadi biaya untuk unit rumahnya ya, sedangkan biaya di luar unit rumahnya itu adalah fixed cost. Kemudian biaya supply, instalasi atau menggunakan pondasi. Di sini contohnya tiang pancang, ada yang tidak menggunakan tiang pancang ya. Ya, ini berapa bangunan mau dibangun, yang dihitung ya tiang pancang untuk jumlah berapa unitnya. Kemudian biaya pekerjaan landscape-nya untuk tiap unit. Landscape di sini juga bukan untuk fasos ya. Ya, landscape sini adalah per unit rumah. Di halaman rumah itu ada landscape-nya, ada tamannya, penanaman rumput ya. Itu landscape untuk per unit. Jadi dibedakan landscape untuk taman properti secara keseluruhan dan landscape untuk per unit. Biaya pekerjaan pemasangan PDAM ini juga per unit ya, per unit berapa ya. Biaya penyambung listrik juga per unit. Biaya komisi sales per unitnya kalau terjual berapa. Biaya pekerjaan anti rayap. Nah, mungkin ada lain-lainnya nih. Ada penangkap petir, ada pengecatan. Ya, masih banyak yang tidak termasuk ke dalam ini. Ini hanya contoh saja ya. Contoh ini mungkin perlu ya saya tambahkan dan lain-lain. Jadi variable cost itu ya, misalkan variable cost itu dalam bentuk per unit, ini per unitnya, kurang di sini per unit, harusnya ada per unit 192 juta. Jadi membutuhkan variable cost satu unitnya 192 juta. Untuk tipe yang saya ambil contoh, saya akan ambil contoh tipe 48 ya. Salah satu contoh untuk menganalisis ya. Nah, di sini saya ambil contoh tipe 48 ya, di mana fixed cost tadi ya adalah 12 miliar. Ini 12 miliar ini untuk tidak berubah-ubah lagi nih, 12 miliar. Kemudian variable cost yang per unitnya 192 juta diasumsi ya, saya asumsi karena luasnya 48 kali 4 juta per meter. Ini asumsi ya, 4 juta per meter. Jadi 192 juta. Kalau tipenya lebih besar, kalau asumsinya 4 juta per meter, tentu harga per unitnya berbeda lagi di sini. Ya. Jadi ini dianggaplah ya, dianggap nanti produksinya bisa mencapai 60 unit ya untuk biaya fixed cost yang ada. Ya, katakan gitu. Itu hanya harusnya dari hasil survei. Ya, dari hasil survei. Kemudian price atau penjualan, saya ambil yang tipe 48 yang 501 juta tadi per unit. Ini price-nya. Jadi untuk menghitung BEP unit ada dua cara, ya, ada dua cara. Cara pertama dengan formula yang simple ini yang sudah tadi saya sampaikan formulanya. Cara kedua adalah dengan cara grafik. Ya, dengan cara grafik. Nanti kita akan lihat kedua-dua cara ya. Jadi dengan cara pertama dengan cara BEP dengan formula BEP unit ya adalah FC fixed cost yang total cost tadi saya berulang-ulang mengatakan total cost 12 miliar dibagi dengan P price ya yang 501 juta dikurangi dengan variable cost 192. Kalau ini 12 miliar dibagi dengan 501 juta dikurangi 192 juta, ketemulah ya angkanya 38,8350 unit. Maksudnya pada unit ke 38,8 ya kalau rumah kan tidak bisa dijadikan koma-koma, tapi berdasarkan hasil analisisnya tepatnya pada 38,8 atau dikatakan sekitar 39 unit ke 39 dia sudah BEP ya BEP. Jadi pecahannya di 38,8350 unit sudah BEP. Jadi modal yang dikeluarkan yang 12 miliar tambah dengan
192 juta per unit dikalikan 38 unit ini sudah BEP. Kemudian BEP dalam rupiah berapa, penerimaan berapa rupiah, dia akan pulang pokok atau pulang modal. Kita sudah keluarkan 12 miliar, kita sudah keluarkan 192 juta per unit, ya kalikan 38 unit, kita bisa menggunakan rumus BEP sama dengan FC per 1 kurang dalam kurung FC per P. Ini dimasukkan, ya, FC-nya, VC-nya, ya, P-nya dimasukkan ke sini, ketemulah dia akan BEP ketika penerimaan mencapai 19 miliar 456 juta 310.679,61 rupiah. Ya, jadi ini dia BEP-nya kalau penerimaan sudah 19,4. Jadi sebelum mencapai 19,4 dia akan defisit, ya, defisit. Kemudian setelah 9,4 dia sudah surplus, ya, sudah surplus, ya. Titik impasnya di 19,456 ini. Kemudian ada hitung yang simpel kalau tidak menggunakan rumus, ya. Perhitungan yang simpelnya adalah BEP unit, ya, dikalikan dengan P. Jadi menghitung BEP dalam rupiah bisa kita gunakan BEP unit plus BEP jumlah unit, harga per unitnya, ya. Jadi langsung aja di sini yang ini 38,8 BEP unit dikalikan 192 juta, hasilnya juga ketemu 19 miliar 456 juta 310.679,61 rupiah. Ya, itu caranya kalau kita ini sebenarnya hitungan dari Excel, saya copy, ini hitungan sudah ada di Excel sini. Di mana ini kalau Excelnya saya, nah ini dia, ya, untuk rumus ini, ya, D112 ini dia 12 miliar per, ya, per dalam kurung D116, ya, yang warnanya merah 501 juta, ya, kemudian D114 ini 192. Nah, ini kita enter, ketemulah 38,83 unit. Jadi dari hitungan Excel tadi saya copy, ya. Kemudian di sini, ya, kita lihat untuk BEP rupiah yang formulanya saya copy di samping ini. Ini dia, ya, dari Excelnya, hitung di Excel cepat, ya. Ya. Jadi untuk di Excel ini, misalkan, ya, kalau variable cost-nya tadi, saya ambil 48, ya, kita coba kalau kita rubah variable cost, apa yang terjadi? Kalau seandainya kita rubah di sini, misalkan, sama dengan, jadi harga luasnya 48 meter, ya, kita kalikan harga per meternya bukan 4 juta, tetapi 4.500.000. Coba 4.500.000, ya. 4,5 juta, kita lihat hasilnya, ya. Jadi kalau variable cost, ya, harga per meternya naik, ya, menjadi 4,5 juta, bukan 4 juta lagi. Ini sudah saya ganti, ya, 4,5 juta. Maka biaya variable cost per unit menjadi 216 juta. Kemudian BEP-nya akan semakin panjang, ya, semakin lama dia BEP. Tadi 38, sekarang sudah 42,1053. Ya, jadi semakin kalau variable cost semakin tinggi, BEP-nya akan semakin panjang. Tetapi kalau seandainya variable cost-nya turun 3,5 juta, ya, dia akan lebih cepat BEP. Saya ganti 3,5 juta, ya, per meternya. Jadi di unit ke-36 sudah BEP. Nah, kita kembali ke PPT. Tadi kita ambil 4 juta per meter, ya, di mana BEP unitnya adalah 38,835. Kemudian dalam rupiahnya, BEP rupiah
adalah 19 miliar 456 sekian. Nah, sekarang kita lihat berikutnya dengan perhitungan BEP dengan pendekatan grafik, ya. Jadi ini cara kedua. Cara pertama sudah dengan analisis atau matematis, ya. Dalam video yang saya berikan itu yang dengan cara katanya matematis, ya. Kalau saya lebih suka mengatakan cara analisis, ya. Jadi cara grafik kita akan membuat persamaan grafiknya. Jadi TR ini total penerimaan, kita akan membuat persamaan garisnya nanti di Excel. Ya, ini persamaan garisnya. Kemudian untuk total cost juga demikian, kita membuat persamaan garisnya. Jadi pertemuan antara kedua persamaan garis itu yang dikatakan titik impasnya. Jadi suatu titik di mana dia ketemu, itulah titik impasnya. Ya, kita lihat. Ini dengan cara analitis, ya. Fixed cost tadi 12 miliar, variable cost 192 juta, revenue-nya 501 juta, penyelesaian. Jadi penyelesaiannya simple saja, ya. Simple aja, jadi tidak ada hitungan yang rumit-rumit. Nilai BEP terjadi jika nilai pendapatan sama dengan pengeluaran. Maka itu pendapatan 501 juta dalam bentuk X, ya. Unit keberapa? Jadi X ini masih variabel. Maka itu kita buat pendapatannya, kalau 1 unit ya 501 juta, kalau 10 unit ya kali 10. Maka itu dalam bentuk X, ya. 501 juta X, ya. Pengeluarannya adalah ini tadi. Kita ada biaya fixed cost 12 miliar, ya, fixed cost-nya. Kemudian ditambah dengan cost per unit 192 juta. Yang per unit ini fixed cost tetap, ya, walaupun produksinya berapapun unitnya, tinggal variable cost yang kita kalikan dengan X jumlah unit. Jadi dengan kata lain, pendapatan sama dengan pengeluaran, sehingga 501 juta X akan sama dengan 12 miliar, ya, plus 192 juta X, ya. Ini dia. Inilah persamaannya. Jadi persamaan garis pertama saya cetak tebal, yaitu 501 juta kali X itu adalah total penerimaan. Karena 1 unit kita terima 501 juta. Kalikan berapa unit, ya, total penerimaan. Ya, sedangkan total cost adalah fixed cost ditambah variable cost kali jumlah unitnya. Ini persamaan garis untuk total cost, ya. Jadi pertemuan antara kedua garis inilah, ya, nanti itu ketemu BEP-nya. Kalau kita hitung langsung BEP dengan analitis, ya, bahwa 501 juta X sama dengan 12 miliar plus 192 juta X. Maka X akan sama dengan 12 miliar per 501 juta kurangi 192 juta. X ketemu 38,835 unit. Ini ketemunya. Jadi BEP-nya di 38,8350 atau BEP rupiahnya 38,835 dikalikan dengan 501 juta, yaitu sama dengan hitungan tadi, ya, 19 miliar, ya, 456 juta sekian, sama, ya. Jadi ini dari persamaan matematiknya sebenarnya, persamaan matematik yang tadi karena sudah di formulasi, kita ambil formula. Sesungguhnya formula tadi asalnya dari sini. Nah, kalau kita hitung tidak tampilkan persamaan garis, ya, kalau kita tidak tampilkan, kita hanya dapat menghitung titik impas saja. Jadi kita tidak dapat mengetahui di titik-titik lainnya apa-apa saja, ya. Ya, dari titik-titik lainnya apa aja. Coba kita melihat grafiknya, ya.
Nah, di sini grafiknya. Ini dihitung di Excel, ya, dihitung di Excel, ya. Tadi kalau satu unitnya 500, ya, 501 juta di sini. Kalau 10 unit dia berapa? Katakan kalau tadi hitungan diasumsikan 500 juta, berarti dia 5 miliar. Ya, kalau 501 juta dia akan lebih dari 5 miliar di sini dia. Jadi ini dia. Ini titik-titik ini kalau 20 unit ketemunya 10 miliar sekian. Jadi yang garis biru ini kita dapat dari ya memasukkan nilai X-nya. Ya, ini tergantung kita mau per 10 unit, per 5 unit boleh ya menyusun tabelnya. Ya, tergantung kita bagaimana bisa simpel. Jadi ini tinggal X-nya diganti. X-nya ganti 10, ini ketemunya rupiahnya, cost-nya. X-nya diganti 20, ketemu cost-nya. X-nya diganti 30, ketemu cost-nya. Ya. Jadi ini total penerimaan. Revenue, ya. Total penerimaan atau TR. Yang biru tebal ini. Yang biru tebal ya, total penerimaan. Ya. Sampai di sini. Kemudian total cost. Ya. Persamaannya adalah yang garis putus-putus ini. Yang 12 miliar plus 192 juta kali X. Ini adalah total cost. Nah, total cost juga demikian. Kalau 10 unit, ya tetap 12 miliar tambah 192 juta kali 10. Ini dia. Kemudian 20 unit, 30 unit. Ini persamaan garis ini. Kalau kita kerjakan secara manual ya seperti ini. Menghubungkan titik-titiknya. Ya, kita memberi ring untuk cost-nya. Kemudian kita memberikan ring dalam bentuk unit. Ya, kemudian kita tarik secara manual. Tetapi ya saya minta di Excel. Ya, Excel hitungannya akurat, ya, dan lebih cepat dan lebih tepat. Ya, kita menggunakan fasilitas yang ada. Nah, nanti mungkin di akhir kuliah ini nanti Bu Yuli akan menyampaikan ya menghitung dengan Excel nantinya. Nah, jadilah ini ketemu ya setelah ditarik ketemu dia. Inilah titik impasnya 38,8 unit dengan BEP rupiah 19,456. Ya, ini titik impasnya. Mungkin kalau ingin melihat Excel sebentar ya. Melihat Excel sebentar ya. Ini. Nah, dalam bentuk Excel ya, nanti dari mana mendapatkan garis ini? Ya, nanti akan dijelaskan Bu Yuli. Saya tidak ambil persis 501 sambil 500 juta. Kemarin biar ketika menghitung supaya cepat ya. Kita kembali ke ini dulu. Ke PPT. Ya. Sedikit lagi paling tentang PR ini. Ya. Jadi PR yang pertama saya sudah menganalisis yang tipe 48. PR pertama, mahasiswa diminta tipe 38, 60, 82, boleh pilih. Ya, boleh pilih, tapi jangan semuanya sama. Ya mungkin nanti sama Bu Yuli lah yang NPM sekian sampai sekian, tipe 38, dibagi 3 aja. NPM berapa, ya, nomor akhir NPM sekian, tipe 60 dan tipe 82. Ini harga penjualannya. Harga pembangunannya tadi bisa diasumsikan berapa per meter. Kalau 4 juta ya 100 kali 4 juta. Ya. 400 juta diasumsikan. Jadi saya akan serahkan ke mahasiswa, data-data lainnya diasumsikan sendiri. Ya. Pembelian lahannya, fixed cost-nya, boleh diasumsikan. Yang tadi saya asumsikan 12 miliar, ya, 12 miliar. Kalau ini boleh diasumsikan sekian miliar untuk pembangunan berapa unit. Kalau tadi saya asumsikan sekitar 60 unit, maka itu di grafik saya sampai 60. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kepada mahasiswa yang mau, ya, yang mau mendapatkan nilai yang bagus. Ini silakan cari salah satu investasi properti. Ya, contoh kasus yang ada di lapangan. Ya, kemudian dibuat seperti ini.
dipresentasikan. Yang pertama juga presentasikan ya. Yang kedua dipresentasikan. Ini nomor 2 tidak wajib. Kalau seandainya nomor 2 ini dipresentasikan dengan baik, ya nilainya akan saya bisa menggantikan nilai UAS nanti, ya untuk yang nomor 2. Tapi cari data-data yang lengkap, fixed cost-nya apa saja di data. Jadi dibuat semacam paper, ya dibuat semacam paper. Kemudian yang nanti bisa dikirim lewat email atau saya sih minta ya kalau bisa dijilid dengan baik lah ya, dikirim ke tempat kami nantinya ininya. Ya, ini bagi mahasiswa yang mau ya, yang nomor 2 ya. Mungkin terakhir saya ada pesan ya, supaya mahasiswa itu selalu semangat lah ya. Itu pesan saya. Imam Syafi'i mengatakan ya, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya, jadi kita jangan lelah ya. Jangan mau lelah untuk belajar daripada nanti buahnya kebodohan ya. Jadi itu yang materi yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik ya. Untuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab, saya kembalikan ya ke Bu Yuli ya. Baik, terima kasih kepada Pak Roni yang sudah menyampaikan materi kuliahnya untuk hari ini. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi mahasiswa yang punya pertanyaan, silakan untuk bertanya. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Coba mahasiswa kayaknya capek. Kemarin kuliah Ansruk juga demikian ya. Tidak ada feedbacknya. Nah, kemarin yang biasanya kan Attila ya, yang biasanya ada harusnya dari awal kuliah dibuat catatan kecil. Kemarin di Ansruk ya tidak menyampaikan. Mungkin dimulai dulu ya, bukan Attila seorang ya, dimulai dari Attila dulu. Ya coba apa yang dicatat selama saya presentasi tadi ya. Silakan Attila. Agak hujan Pak di sini. Jadi analisa breakdown poin yang dapat saya tangkap di sini, di mana PDP itu kan sering digunakan untuk jasa menganalisis sebuah perusahaan seperti jasa konstruksi, properti. Jadi BEP itu titik di mana pendapatan itu sama dengan modal yang dikeluarkan. Artinya itu total keuntungan dan kerugian perusahaan itu pada posisi 0. Jadi perusahaan itu tidak mengalami kerugian maupun tidak mengalami keuntungan. Jadi berada pada titik impas itu yang disebut BEP. Kemudian ada komponen-komponen dalam menghitung BEP itu kayak menentukan fixed cost atau biaya tetap, terus ada variabel biaya yang berubah-ubah, terus ada penghasilan revenue dan laba atau profit. Di mana kalau biaya tetap itu jika volume produksinya semakin besar, maka biaya tetap itu akan tetap konstan, tidak berubah. Tapi kalau misalnya biaya variabel itu apabila volume produksinya semakin besar, maka biaya variabelnya itu akan semakin besar juga. Terus untuk menghitung BEP itu ada
dua cara. Yang pertama tuh cara sesuai dengan rumus, yaitu VC per P per VC itu, dan cara grafik. Terus BP itu bisa dihitung dengan menghitung melalui unit per unitnya atau melalui harga biaya rupiah. Terus kalau misalnya untuk menentukan biaya tetap itu total dari biaya, misalnya biaya sertifikatnya berapa, biaya jalan, biaya biaya itunya tuh biaya tetap. Terus kalau misalnya salah satu contoh dari biaya variabel tuh contohnya biaya pengukuran setiap unitnya, biaya tanah kayak berapa gali dan kemudian sebuah usaha itu, terus biaya supply. Jadi itu yang dimaksud dengan biaya tetap dan biaya supply contohnya. Itu Pak yang dapat saya tangkap. Iya, jadi tadi sudah lumayan Attila bisa menyampaikan dengan baik. Ya, semoga nanti juga bisa memahami dengan baik dan dapat ya di ujian hasil yang baik juga. Jadi saya coba merekapnya lagi bahwa untuk menghitung analisis BEP, data yang dibutuhkan fixed price biaya tetap. Biaya tetap itu kan banyak sekali. Itu kalau cari di lapangan dihimpun, kemudian dikumpulkan menjadi total fixed price yang tadi 12 miliar ya, contohnya. Cuma hati-hati, nanti yang akan misalkan kalau di ujian itu saya akan memberikan ya biaya-biaya itu saya acak, tentu dikumpulkan mana yang termasuk biaya tetap, biaya tidak tetap. Orang jasa konstruksi dia sudah paham, ya kita sudah pelajari metode pelaksanaan konstruksi, sudah tahu beli lahan tidak mungkin dimasukkan ke biaya variabel gitu. Jadi walaupun di sini tidak dijelaskan semua, kami akan memberikan secara acak ini biayanya, dikelompokkan mana biaya tetap, mana biaya variabel. Jadi harus bisa membedakan karena kita orang teknik sipil tentu bisa membedakan. Kalau objeknya teknik sipil, tapi kalau objeknya bukan teknik sipil, pertanian mungkin sulit. Mana yang biaya tetap, mana yang tidak tetap, ya. Nah, untuk nanti objeknya tetap teknik sipil, mudah-mudahan bisa dipilah. Jadi data yang dibutuhkan biaya tetap, biaya variabel, biaya penjualan. Ya, 3 itu datanya. Cuma harus bisa dibedakan mana yang masuk biaya tetap, mana yang masuk biaya variabel. Itu yang penting untuk membedakan itu. Jadi di samping kita punya analisis ilmu analisis BEP-nya, kita juga harus dibekali dengan ilmu teknik sipilnya. Ya, dalam suatu pembangunan mana biaya tetap, mana yang variabel itu. Ya mungkin tadi sudah dimulai dari Attila, semoga juga kawannya bisa mulai. Itu Dion itu mikrofonnya masih aktif, coba Dion, ya saya lihat di sini aktif. Dion, ya, coba apa yang didapat dari kuliah tadi? Bisa saya simpulkan Pak bahwasanya jadi yang Bapak jelaskan tadi dapat saya simpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini tentang break even point atau BEP jasa konstruksi. Ini adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada persis 0 titik BEP, yang artinya pada titik ini perusahaan akan mengalami penaikan. Di dalam BEP terdapat berbagai macam-macam seperti fixed cost, variable cost, penghasilan atau revenue, ada juga laba dan profit. Fixed cost adalah biaya tetap atau tidak berubah meskipun volume produksinya berubah. Variable cost, biaya variabel, artinya biaya berubah sesuai dengan perubahan volume produksi.
Ada juga penghasilan atau revenue, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang, revenue, penjual barang. Kemudian ada juga laba atau profit, yaitu sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Dalam perhitungan BEP ada dua perhitungan. Yang pertama BEP unit dan BEP dalam rupiah. Dalam BEP unit itu dengan menghitung berapa jumlah unit, jumlah rumah yang harus diproduksi atau dijual untuk mendapatkan titik imbas. Sedangkan BEP dalam rupiah, kita menghitung perhitungan titik imbas dalam bentuk rupiah. Dengan rumus-rumus yang kita dapat ketahui, BEP unit itu rumusnya sama dengan FC per P PFC, yang mana FC itu adalah efficient cost dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan variable cost. Kemudian ya, kalau rumus dalam rupiahnya itu FC per 1 dikurang FC per P. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Halo Pak, suara nggak kedengaran Pak? Mikrofonnya nggak aktif, maaf ya. Ternyata Dion juga mencatat dengan baik ya, atau nunggu-nunggu ditunjuk aja tadi. Jadi maunya tak usah nunggu ditunjuk. Tadi cukup bagus kok disampaikan. Jadi jangan nanti saya salah duga bahwa yang kami berikan kok tidak ada feedbacknya gitu. Jadi ternyata juga bagus ya. Mungkin saya akan ke ini dulu, ke Ari dulu, karena tadi dikatakan dia menonton video yang saya berikan walaupun separuh-separuh ya, tadi waktu di awal kuliah. Coba Ari ya, bandingkan dengan video yang ditonton ya, coba jelaskan kaitan dengan video yang sudah ditonton itu dengan materi kuliah kita hari ini. Ari Raffiani, silakan. Loh, hilang orangnya. Nah, hilang. Nah, ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang Bapak jelaskan tadi sama kaitannya dengan yang saya tonton, yang Bapak kirim di grup tuh. Bedanya Bapak menjelaskan BEP di bidang konstruksi, kalau yang tadi itu yang umumnya Pak, gitu. Ya, apalagi yang bisa disampaikan, Ari? Boleh bertanya aja nggak Pak? Justru dari tadi disilakan bertanya, karena tidak ada bertanya, ya apa yang didapat ya, silakan. Apakah ada kelemahan BEP Pak? Gimana ya? Apakah ada kelemahan dari penggunaan BEP? Ya, jadi gini, formula kita kan kita udah pelajari banyak ya, BEP, ya. Kemudian kita menghitung net present value, NPV, IRR, ya. Sebenarnya bukan kelemahan, tergantung apa yang mau kita analisis investasinya. Objeknya tentu berbeda-beda. Jadi metode-metode itu kita gunakan bukan untuk metode investasi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Itu yang tepatnya. Jadi bukan ada kelemahan atau kelebihan. Nah, kalau kita ingin menghitung jumlah unit keberapa, kita akan pulang modal, itu BEP. Tapi kalau kita ingin seperti contoh dalam soal ujian kemarin, ya bisa dengan NPV, ya kita akan menghitung memilih peralatan. Ya, kalau BEP kan tidak bisa memilih peralatan. Peralatan mana yang akan kita pilih yang harganya paling murah tetapi kualitasnya sama. Itu bisa dengan NPV. Jadi lebih tepat saya katakan tergantung sudut pandang. Jadi fungsinya, perannya berbeda-beda
Jadi metode-metode analisis tergantung kita ingin menganalisis investasi apa, kita menggunakan metode apa. Itu dia ya, Adi. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih. Yang biasa Carla ya, Carla itu juga ya, biasa cukup aktif. Coba Carla. Baik Pak, saya akan menyampaikan paparan secara garis besar atau kesimpulan yang dapat saya tarik dari penjelasan Bapak tadi mengenai BEP, break even point. Break even point atau yang biasa pengertiannya kita sebut dengan titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, yaitu di mana tidak terjadinya kerugian atau keuntungan. Adapun total keuntungan dan kerugian pada posisi nol di titik break even point, yang artinya pada titik ini perusahaan mengalami kerugian atau yaitu tidak mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat terjadi apabila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan yang hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Nah, sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Nah, jadi dari paparan saya tadi, berarti bahwa BEP sangat penting bagi sebuah perusahaan. Karena selain itu, break even point ini sering digunakan oleh para pelaku penanam saham. Untuk mengkalkulasi saham yang dibuat oleh metode BEP, saat seseorang melakukan kegiatan jual beli saham, dapat menganalisa kapan saat yang tepat untuk membeli dan kapan harus menjual. Lalu, dengan begitu kita bisa mudah menggunakan metode BEP yang lebih mudah jika menggunakan aplikasi bisnis yang berlaku untuk menghitung BEP yang sesuai dengan penanaman saham kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Oke, bagus, Carla. Ya, mudah-mudahan Carla yang mau kerjakan PR2 nanti ya. Ada. Tadi ada PR1, PR2. Jadi PR1 wajib untuk setiap mahasiswa ya. Cuma persentasenya siapa yang mau. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya kita atur. Nanti gini, kalau sudah ada yang ingin persentase kan siapkan PPT-nya, kirim ke asisten ke Bu Yuli. Jadi kita nanti menjadwalkan pertemuan berikutnya berapa orang yang ingin persentase ya, berapa orang yang ingin. Sama halnya dengan yang kita lakukan selama ini untuk mahasiswa KP. Mahasiswa KP yang saya bimbing itu mereka menyiapkan PPT, presentasikan dulu, kemudian nanti ada diskusinya. Ya, jadi nanti saya tunggu ya, yang mau presentase. Kalau PR-nya wajib itu dikerjakan, dikumpul, tapi yang presentase bagi yang mau, yang presentase dapat nilai plus. Kemudian yang mau kerjakan nomor 2 itu kalau hasilnya bagus itu ada pengganti nilai UAS. Kalau UAS-nya pun jatuh, kita ambil dari nilai persentasenya, tapi mencari data proyek yang ada, yang nomor 2, itu dia. Nah, sebelum ke Bu Yuli, mungkin saya satu lagi ya, yang pria lah, yang cowok itu, yang terakhir satu lagi. Siapa? Tidak usah saya tunjuk, kalau nanti, kalau diam aja saya tunjuk nanti. Siapa? Ada? Yang mau coba? Kalau tidak, saya yang tunjuk ya. Andika. Andika mana? Ya, Pak. Nah, silakan Andika. Terkait yang ini, Pak, yang saya catat tadi sedikit ya, Pak. Nah, enggak apa-apa. Yaitu tentang manajemen keuangan menurut Susan Iriawati. Yang pertama adalah biaya yang terjadi pada suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tidak tetap mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Yang keempat, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Yang kelima, jumlah
Apa, Sebentar, Andika, jangan dikatakan biaya tetap per unit. Kalau yang per unit itu biaya variabel per unit akan ya. Kalau biaya tetap tidak pernah berubah ya. Oke, silakan. Yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu terjual habis. Yang keenam, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Komponen biaya tetap yaitu terdiri dari ada fixed cost atau biaya tetap, yang artinya biaya atau tidak berubah meskipun volume produk berubah. Kemudian ada variable cost atau biaya variabel, artinya biaya berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Yang ketiga, penghasilan atau penghasilan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Kemudian laba atau profit merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Perhitungan BIP unit yaitu dengan menghitung beberapa unit jumlah rumah yang harus diproduksi jual dengan mendapatkan titik pas, yaitu dengan rumus BIP FC per P dikurang FC. Kemudian BIP rupiah yaitu dengan rumus FC per 1 dikurang buka kurung FC per P tutup kurung. Segitu saja Pak yang saya catat. Iya, oke. Andika, terima kasih. Jadi harapan saya untuk yang akan datang lebih aktif lagi ya, lebih aktif lagi. Mungkin session saya anggap selesai. Nanti Bu Yuli akan lanjutkan menjelaskan yang tadi itu, yang dengan Excel seperti apa. Kayaknya saya sudah boleh tinggalin ya. Saya tinggalin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya mungkin saya sebentar aja ya, karena ada agenda lain sih jam 12. Tadi Pak Roni yang membahas masalah grafik BEP. Kalau untuk grafik itu standar aja, kalian bisa bikin di Excel. Nanti untuk angka dari pemasukan berapa, kemudian pengeluaran berapa, tinggal kalian masukkan ke grafik. Tapi grafik yang kalian pilih adalah grafiknya yang linear. Kalau untuk yang pembuatan grafiknya. Jadi tidak ada formula khusus untuk yang pembuatan grafik. Kemudian untuk yang tugas tadi, saya kasih NPM-nya hari ini. Tadi ada tipe 38, 48, 60, dan tipe 82. Untuk tipe 38 adalah mahasiswa dengan NPM akhir 0, 1, 2. Untuk tipe 48, NPM akhir 3, 4, dan 5. Untuk tipe 60, NPM akhir 6 dan 7. Terakhir, tipe 82 untuk yang NPM akhirnya adalah 8 dan 9. Ada yang mau tanyakan? Untuk PR? Ada? Saya ulang. Untuk tipe 38, NPM akhir 0, 1, 2. Tipe 48, NPM 3, 4, dan 5. Tipe 60, 6 dan 7. Tipe 82 untuk NPM 8 dan 9. Apakah ada yang mau tanyakan lagi? Untuk jadwal presentasi dari tugas,
nanti saya umumkan kemudian, karena mengingat waktu untuk ujian UAS juga sudah semakin dekat. Tadi saya dengar kabar kalau tidak pertengahan Juni, akhir Juni. Apakah ada yang mau tanyakan lagi? Ibu Carla mau nanya, Bu. Ya, boleh. Untuk pengerjaan yang nomor 2 itu, Bu, kalau misalnya kita sudah kerjakan separuh, boleh diminta tolong sama Ibu cross check progresnya, Bu? Boleh juga. Cuman nanti coba kirim ke Japri ke WA saya ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Kadang kalau di grup nanti takutnya terhimpit kan, jadi nggak terbaca sama saya. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada. Terkait Ya, untuk waktu pengerjaannya masih sama 1 minggu, Bu. bentar ya. Pengerjaan tugasnya. Untuk yang soal nomor 1, itu waktunya 1 minggu dari sekarang. Berarti Sabtu depan, tapi Sabtu depan masih lebaran ya. Sebentar. 15. Oke lah. Untuk soal nomor 1 saya kasih sampai tanggal 22 Mei. Ya, soal nomor 1 tanggal 22 Mei. Kemudian untuk soal nomor 2 kemungkinan kalau nggak tanggal 29 nanti tanggal 5. Itu jadwal untuk presentasinya sekalian. Soal nomor 2 nanti saya umumkan lagi apakah tanggal 29 atau tanggal 5. Ada lagi kah? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, kalau memang tidak ada lagi untuk hari ini, saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.